kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Luar biasa. Ada lagi mungkin? Ada lah. Harus semua bersaksi ya. Biar ini masa iya Tuhan itu tidak bekerja atas kita. Mari silakan duduk si Mary. Ya. Apa lu duduk? Ayo. Kan udah persiapan pujian tuh malam. Nenek enggak. Karere. Dia nenek lagi nenek dulu. Karere. Tuan rumah Karere. Ayolah. Masa iya dalam seminggu tidak ada kebaikan Tuhan? Banyak tiap hari. Haleluya. Apa? Terima kasih. Terima kasih buat Tuhan Yesus buat kita. Yang pertama kita tetap sehat, tetap berkumpul, tetap beribadah pada Tuhan. Sampai di tempat lain kita gedung-gedung masih ditutup. Walaupun di tempat kayak gini tapi kita ada kesatuan ya, ada kasih, ada persatuan daripada terima kasih buat kita semua. Bersaksi ya. Apa namanya? Sebenarnya kan kesaksian bukan karena minggu lalu aja, tapi kesaksian di mana saya terima Yesus pertama kali. Saya kan dulunya dari seberang lah ya, dari seberang banyak hal yang saya lewati tanpa Tuhan, banyak banget sampai saya tuh pengen tahu siapa sih yang bisa nolong hidup saya gitu loh. Tahu kan kalau di Jakarta tuh asal nggak ada jalan, apalagi musuhnya asal nggak ada jalan perginya ke orang pintar sampai orang pintar mana aja di Jakarta tuh kenal, sampai ke mana-mana ujung-ujung sampai mandi apa juga saya udah pernah gitu. Tapi setelah itu kita bukannya mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita malah dikejar-kejar oleh dosa kita. Maksudnya kita didatangin sama setan-setan itu sendiri. Sampai satu waktu saya mau bunuh diri. Saya bilang ya udah saya bunuh diri aja. Saya coba loh mau minum Baygon, saya coba mau semua cara, tapi saya masih rasa takut mati juga. Kalau saya mati gitu, kalau nggak mati kan sayang banget gitu, ada Baygon di dalam tubuh ya. Padahal saya udah sediain gelas-gelasnya gitu. Tapi Tuhan, saya masih takut gitu. Karena saya satu waktu saya kehilangan uang 300.000 US dollar. Itu kalau sekarang dolar di sekarang itu udah hampir 5M. Itu bablas dengan begitu aja, nggak ada apa, nggak ada
ada tanda-tanda untuk balik gitu loh. Dan orang-orang yang pakai uang ini udah pada lari ke luar negeri. Jadi saya waktu itu juga pakai uang tante saya, keluarga saya, teman saya kumpulin hampir 500.000 US. Tapi puji Tuhan 2 minggu sebelum kantor itu tutup, saya masih sempat ngambil 2M. Cek itu cepet banget gitu, 2M itu bisa cair gitu. Tapi setelah 2 bulan yang masih 3M ini masih nyangkut gitu, saya nggak bisa ambil. Sampai teman saya yang suka yang suka marah-marah, dia suka ngambek, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu kan pernah katakan di firman, aku sudah menenun engkau sebelum engkau lahir di dalam lahir ibumu. Jadi saya berpikir Tuhan, benar-benar Tuhan punya firman itu benar. Saya dulu muslim, tapi karena saya pilihan apa yang Tuhan katakan itu juga jadi buat saya gitu loh. Jadi saya banyak ngalamin hal yang benar-benar saya sudah nggak ada jalan, tapi saya tahu bahwa Tuhan tuh ada di sana. Saya pernah di Kuningan, saya di depan saya ini loh bom. Padahal saya ada di satu gedung, saya mau jalan ke sana 15 menit, 10 menit itu mobil pickup yang bawa bom itu di depan saya, tapi saya nggak tahu, saya kayak disuruh Tuhan, kamu duduk aja dulu. Nah padahal saya udah kelar, saya mau berdiri di depan nunggu taksi, tapi saya kayaknya masih duduk dulu. Nggak 10 menit itu box itu meledak di depan. Jadi saya di depan tuh gedung itu kacanya kan gede banget, itu kaca yang segitu gedenya tuh bisa turun gitu. Ada bom, saya nggak pernah kena bom ya. Terus security-nya bilang gini, ada gempa susulan. Saya rasa ini bukan gempa gitu. Terus saya loncat tuh keluar gitu kayak kebun. Jadi saya loncat sampai saya gitu karena orang-orang pada berhamburan. Orang TV, polisi datang, saya malah larinya ke sana, saya ketakutan. Tapi saya tarik lagi firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tuh buat kita benar gitu loh. Benar-benar Tuhan tuh menyertai hidup kita. Waktu saya mau mati juga, saya coba minum Baygon, saya coba mau ambil gunting, saya taruh di tangan saya, enggak juga. Maksudnya nggak nyelesain masalah itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik saya nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Akhirnya saya mati juga pelan-pelan kan, daripada saya siksa badan saya. Jadi akhirnya kamar saya di atas, saya ngunci gitu, saya tutup pintu saya. Akhirnya saya diam di sana, nggak ada orang, kalau saya di rumah sendirian. Ponak sepupu saya datang sebentar, dia pergi lagi. Jadi saya di atas, saya nggak makan, nggak minum, nggak apa. Mau 3 hari saya tuh udah mau jatuh. Saya nggak tahu Yesus, saya nggak tahu baca firman. Saya cuma dikasih teman saya orang Batak ini Alkitab. Saya nggak ngerti bacanya, saya cuma baca aja gini. Biasa sih kan Al-Quran ya, kalau yang pernah Islam doa sakit, doa apa kan semua di sana. Nah ini firmannya ngasih tahu cuma kejadian, terus ulangan. Saya nggak baca belakang, saya nggak tahu mana yang punya saya taruh aja tuh Alkitab. Akhirnya hari ketiga saya mau mati gitu, saya pikir saya udah mau mati, saya nggak pernah puasa SD, tapi ini udah lemes banget saya, jam 2 malam. Nafas saya udah gini, aduh saya mau ngambil sesuatu aja nggak kuat lagi, saya kayaknya udah mau habis saya ini Tuhan, saya udah mau habis gitu dengan nafas saya. Tiba-tiba saya lihat satu sinar gini, gitu kayak neon gini, terus tapi nunjuknya ke Alkitab. Hah, itu siapa itu gitu? Aku masih bingung, aku pikir ini jangan-jangan Yesus kan ada di Alkitab. Tapi ada suara, dia panggil saya, dia bilang gini, Rere buka Lukas, emang ada Lukas di situ. Karena aku nggak tahu Lukas kan, ya, emang ada Lukas. Terus akhirnya baca Lukas 20 yang isinya gini, sesungguhnya aku sudah memberikan engkau kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa untuk menahan musuh, dan kuasa untuk mengusir setan. Tapi Tuhan bilang janganlah bersukacita kalau makhluk-makhluk itu jatuh, tapi bersukacitalah namamu tercatat di surga. Bayangin, saya udah waktu itu umur 30-40 tahun ya. Tiap hari saya sembahyang sholat, tahajud lah, sunnah lah. Orang sembahyang 5 waktu, saya 20 waktu. Lantaran saya pengen tahu di mana sih Tuhan itu gitu loh. Saya bingung. Insya Allah saya selalu bilang kan ditutup, kalau kita doakan insya Allah saya masukkan surga Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan jawab sama saya, namamu tercatat di surga. Saya nggak tahu tuh kuasa-kuasa lain, saya nggak ngerti. Akhirnya saya loncat gitu. Saya lupa saya nggak makan, saya lupa saya sakit, saya lupa saya lagi lemes. Itu jam 2 saya loncat di tempat tidur.
nama gue di surga, namaku di surga, saya gitu doang, nama saya di surga. Sampai saya ketiduran karena jam 2 malam nggak ada orang. Pagi saya bangun, tiba-tiba mulut saya tuh bilang gini, Matius. Itu di Birman. Saya baca lagi Matius. 10 hari saya diajarin Tuhan baca ini, baca Alkitab. Akhirnya saya satu waktu katanya ada baptisan. Saya pengen lari, saya pengen terbang. Karena di Firman itu bilang gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah apa gitu kan, kalau orang dibaptis. Nah saya pikir saya mau jadi anak Tuhan, saya mau dibaptis. Saya dibaptis waktu itu, saya lari sampai teman saya, Bu saya pengen dibaptis, saya pengen dibaptis. Ya udah saya antarin, saya jemput, saya pergi ke tempat baptis. 10 hari atau 1 minggu saya ketahuan. Itu tembok saya tinggi 2 kali gini, pakai besi gini. Saya cinta, setelah saya dibaptis saya tiap hari ke gereja, pagi siang malam sore saya ke gereja tiap hari, pokoknya nggak ada hari tiap gereja. Sampai keluarga saya tahu saya ke gereja, saya dikunci, kalau pulang saya loncat tuh dari pagar yang tinggi. Setiap berbulan-bulan saya loncat di situ. Bayangin kalau jam 10 malam saya taruh dulu tas, saya taruh dulu sepatu, saya loncat. Begitu susahnya saya mau masuk rumah karena saya nggak ada tempat, cuma tinggal di rumah saudara saya. Terus akhirnya saya ketahuan. Tapi ceritanya lagi yang baik, Tuhan tuh baik. Begitu saya tiap loncat, tiba-tiba ada mobil pick up yang jelek ditaruh di depan mobil rumah kita. Jadi saya kalau pulang, saya ditaruh pick up, saya bisa loncat kan mudah gitu. Sampai berbulan-bulan selama ke gereja saya dikasih mobil itu. Dan herannya kalau pagi pasti kan diusir. Kenapa tuh mobil situ? Tapi jam 5 pagi dia udah pergi. Tapi Tuhan tuh sediain saya bisa naruh di situ kakiku ke dalam tuh aku bisa. Akhirnya saya ketahuan, satu mobil saudara saya pakai kerudung, satu mobil sepupu saya dari depan pintu tuh saya kamar saya di atas mereka, Allahu Akbar gitu. Saya dikejar, saya diikat, saya disuruh balik lagi ke mana tuh, ke Muslim. Saya bilang nggak mau, saya kaget juga ya Tuhan, saya sendirian. Ini saudara saya banyak banget kesetan semua lagi gitu. Allahu Akbar. Oh pokoknya saya disuruh baca itu asyhadu alla gitu deh. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau gitu. Terus saya terpojok, saya sampai di kamar dikejar-kejar. Saya ambil bantal, diambilin. Telinga saya dibilang Allah Akbar. Saya bilang Tuhan Yesus, saya nggak mau balik ke sana. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Tapi dalam hati saya dikejar, saya mau tiduran gini, ambil waga Allah Akbar. Harus pakai Muhammad. Saya nggak mau Tuhan, saya mau balik. Tiba-tiba di dalam hatiku tuh bilang gini, roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Langsung tuh kayaknya ada kuasa gede banget masuk. Terus aku lihat gini saudaraku, itu mereka lari terbirit-birit. Aku bilang, kenapa? Emang dia lihat apa tuh? Sampai masuk mobil, nggak ke kiri ke kanan, masuk mobil semuanya. Sampai aku malah begini, Tuhan ada apa tuh orang-orang pada lari? Padahal saya nggak berkata satu pun loh. Cuma dalam hati saya bilangnya, Tuhan saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau ikut mereka, saya nggak mau balik, saya mau ikut Tuhan Yesus dalam hati itu gitu. Akhirnya saya ini, setelah itu mereka lari, Alkitab saya diambil, perjamuan kudus saya diambil, saya beli Alkitab yang perkataan baru diambil semuanya. Saya mau nangis gitu, tapi ya udah saya bilang Tuhan, saya mau pergi dari rumah ini gitu. Saya mau pergi dari rumah ini Tuhan. Tapi saya cuma bisa masak kecil-kecil. Kasih saya lah kerja di warteg atau apa gitu. Saya bilang karena saya nggak ada duit. Duit saya di bank itu yang saya taruh kan udah hilang semua. Saya nggak ada duit sama sekali. Saya bilang saya mau kos, kayak nggak ada duit Tuhan. Terus gimana? Saya nggak mau sama keluarga saya pasti diusir nih. Karena saya tetap ke gereja. Tiba-tiba malam itu teman saya telepon, dia bilang, Nenek kamu lagi apa? Gitu. Nggak ngapa-ngapain. Itu manajer saya di kantor saya dulu. Saya punya restoran gede banget tuh di Kemang, katanya gitu. Nggak ada yang jaga, mau nggak kamu jaga? Aku tadi minta warteg dikasih restoran sama Tuhannya. Gitu. Terus dia bilang, iya Pak, saya datang ya. Saya datang, oh my God, itu restorannya segede gini. Dan ada apa tuh? Ada futsal dan anak-anaknya SBY aja di situ gitu. Terus gue pikir, lu beneran nih kasih ke gua gitu. Ya udah pokoknya lu bisa masak apa Re? Ya udah lu pakai koki kayak lu masak sendiri, lu kan gua denger bisa masak. Ya, gua kerja ada ruang karaoke-nya. Terus dia bilang gini, ya udah kalau lu mau belanja ambil aja di kasir, tinggal dicatat. Puji Tuhan, langsung saya ambil baju saya
dari rumah satu koper cuma koper, semua saya tinggalin cuma koper. Saya ikut sama teman saya dikasih tempat, puji Tuhan saya di situ. Mulai dari situ saya berjalan sama Tuhan sampai saya pun mengalami hal yang benar-benar. Dan sampai saat ini semua warisan saya dari keluarga saya diambil. Tadi juga saya habis marah-marah. Barusan lagi mereka jual satu lagi tempat, mereka nggak kasih tahu saya. Saya sempat marah tadi pagi. Saya makin saya bilang, Tuhan kok begini ya. Saya ikut Tuhan memang benar. Warisan itu bukan apa-apa, tapi kan saya juga punya ini ada apa-apa gitu. Saya mau minta hak saya balik Tuhan. Saya kan juga waktu dijual yang miliar, saya doa puasa, saya minta hak saya nggak dikasih, terus gimana? Saya mau nangis juga gitu. Saya juga butuh duit sebagai manusia ya. Jadi saya saya tapi nggak mau mundur dari Tuhan gitu. Jadi saya kok gini ya. Udah berapa kali saya ditinggalin sama saudara saya, Tuhan, mereka juga samalah ciptaan Tuhan gitu. Kok saya nggak dihiraukan gitu loh. Saya juga butuh uang karena sekarang juga saya mau kerja nggak ada ini. Jadi saya nggak tahu deh, doain saya apa yang mau Tuhan kasih sama saya. Karena saat ini saya lagi bergumul sama keluarga saya mau ambil semua apa yang mereka ambil dari saya, tapi dengan cara Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Bu Melani? Ayolah ngomong dulu. Masa ya dalam seminggu tidak ada ini berkat Tuhan? Muranda. Ayo. Kopi. Ya. Selama seminggu ini saya mengucap syukur ya, bisa senantiasa bersyukur aja berjalan bersama Tuhan. Dan kemarin juga kita pergi dengan Rere ke pantai untuk tarik keliling Nasabah, Bayer yang beli properti, tapi sampai saat ini belum full, maksudnya lagi dalam masa proses. Itu semua karena ya kita percaya dengan Tuhan, satu saat kita akan diberi berkat yang lebih. Ya, kita berharap dan berdoa, bersyukur kita tetap bersama Tuhan. Haleluya, amin. Mama Jojo. Iya, Bapak Jojo. Bertiga. Ayo. Harus semua bersaksi. Semua dapat bagian. Iya, biar adil. Shalom, semuanya selamat siang. Saya di sini mau bersaksi tentang bagaimana Gitu. bagaimana tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kami tuh memang awalnya kan memang dari dulu jualan. Terus karena dari mulai kita mulai jualan nggak jualan kemarin, Pak Wawan nikah ya, seminggu sebelum Pak Wawan nikah itu orderan kami kan sempat ngedrop. Banget. Bahkan sehari itu cuma bisa jualan 5 kilo. Bukan mepet lagi, minus gitu kan. Kemarin jadi udah hampir 3 minggu kita kan nggak dapat jualan tuh, dapat sedikit gitu. Nah, setelah acaranya Pak Wawan, kita kan sering ngadain doa di rumah, di tempat rumah kan sering ngumpul, didoain, dikasih istilahnya kayak dikasih motivasi lah sama Bugam juga kan. Jadi selama memang udah sebulan ini kami rutin memang terus dipantau sama Bugam supaya nggak lari kemana-mana. Jadi kami terus dikuatkan. Nah, puji Tuhan seminggu ini orderan udah mulai naik lagi. Amin. Nah, kami nggak kayak memang tidak seramai dulu, tapi setidaknya untuk makan itu kami nggak sampai yang berpikir keras banget gitu. Haleluya. Ya kami sih selama mulai COVID itu memang kan jatuhnya kami itu mulai COVID kemarin karena suami kan mulai nggak kerja. Jadi
dalam uang ada aja, entah itu di telepon sama ada yang ini, ayo makan di sini, ayo makan. Jadi di saya penyertaan Tuhan itu luar biasa, apalagi kami punya anak kecil kan, kami punya anak bayi yang butuh pampers, yang butuh jajan. Oh ya. Jadi untuk keperluan yang sehari-hari itu kami nggak sampai yang apa ya, istilahnya sampai yang susah banget. Dan kami semenjak 1 bulan ini kami akuin, semenjak kami rutin ya, semenjak kami rutin ikut doa, terus diajak sama Bunga ikut ke di sana di sini, di hati itu ada rasa tenang, ada perasaan rasa khawatir itu udah nggak ada di kita. Sesusah apapun kita, seminim apapun penghasilan kita tiap hari, kami tuh nggak pernah khawatir karena kami percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti bantu. Selama kita enggak melenceng dari jalannya Tuhan. Sekian. Luar biasa. Ya, penutup Pak Wawan dan Bu Lina. Iya, maju. Konten baru. Pengantin baru. Dua-duanya. Bu Lina belum. Nah, ya sudah kalau gitu bukan. Nggak pernah ya. Iya, Pak Wan dan Bu Lina ayo. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Dia nggak pernah dia. Dia sudah. Yuk, Oma kemarin sudah. ayo. Sama ini. Makaroni. Ya, habis dia. Ya, habis Bu Lina, koroni. Bilang Terserah. semalam nggak usah tidur kenapa? Koroni kan udah tadi katakan. Ini. Sudah tadi. Shalom. Ini saya. Ada mau izin sama kasih apa ya? Semalam kamu Kebaikan ngapain? Tuhan apa dalam seminggu? Iya. Nono. Dari saya ada acara di Jakarta, saya balik ke sini. Memang saya belum berangkat kerja. Saya pikir saya mau kerja, tapi gimana kalau kerja di Denpasar, nanti kita rencana ada yang menjanjikan untuk tinggal di Nusa Dua di Jimbaran. Jadi kalau saya kerja di Denpasar sini nanti cuma sebulan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mencari kerja karena nanti mau tinggal di Jimbaran. Dari Jimbaran udah sampai detik-detik terakhir diputuskan di sana, ternyata rukonya sudah laku, sudah nggak ngerti sudah laku atau sudah dioper atau ada yang kontrak, pokoknya gitulah. Jadi saya udah bersih di sana 2 lantai. Waktu itu diantar Ferdi, saya bersih semua bersih. Tapi kenyataannya nggak jadi kita di sana. Kita udah beres-beres, kita udah nggak cari kemana-mana kan, nggak cari kosan, nggak cari apalah. Sudah pasti yakin di sana. Ternyata nggak ada. Saya pikir mungkin memang ini rencana Tuhan, kami masih tetap harus di Denpasar, kami masih harus berkumpul sama saudara-saudara yang terkasih di sini. Kita berdoa sama Pak Wawan, biar Tuhan saja yang menentukan arah hidup jalan kami. Akhirnya Tuhan mengirim abang. Sudah kamu di sini. Nanti mau usaha apa kita jalani sama-sama di sini. Kalian semua anak-anak koma. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan selalu membuka pintu yang lain ketika pintu yang satu terbuka. Amin. Itu aja kesaksian kami. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Yang lain sudah, berarti kan penuh. Iya, koroni. Ayo, sudah. Maju. Koroni. Ini penting. Masa tidak dapat berkat, bahaya loh nanti. Ditutup berkat, bahaya. Ayo. Cepat. Ayo, koroni.
Ini saya suka. Koroni ayo. Tidak apa-apa. Toh untuk kita-kita juga, bukan untuk orang lain. Ngomong aja. Kenapa kan dia Ayo. orang saya nggak bisa tidur, tidur tiap malam nggak bisa tidur. Ayo. Kenapa saya begini? Ngomong baik. Ngomong Ayo, aja. Koroni. Nih saya foto nih. Ini buat kebaikan Tuhan Yesus ya kita ya. Amin. Tadi malam sih sebenarnya saya nggak bisa tidur. Aduh, sampai Daging RW-nya kebanyakan kayaknya. Iya. Betul sekali. Waduh, kalau saya nggak bisa tidur sampai pagi mungkin saya batal ke gereja kan sebelum itu. Pulang, aduh, kalau saya nggak bisa tidur sampai jam 4:30. Pulang balik nggak bisa tidur gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan Yesus, kenapa saya nggak bisa tidur? Tolong Tuhan Yesus, biar aku bisa tidur, biar aku bisa ke gereja malam pagi. Akhirnya bisa aku tidur sampai jam 8 aku bangun. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, karena semua sudah, tinggal saya toh. Kalau saya secara pribadi mengucap syukur bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah juga tercepat, tapi semua tepat pada waktunya Tuhan. Jadi buktinya perut kita semua masih tetap gendut, betul bapak-bapak? Bukan gendut, maju ke depan. Ah iya, maju ke depan ya, selalu terdepan. Ya, betul. Seperti sponsor iklan-iklan. Ya. Jadi selalu di depan. Nah, kebetulan saya juga baru pasang spanduk di tempatnya Bu Melani untuk di bidang pengobatan. Jadi Bapak Ibu bagi yang punya teman atau saudara yang butuh pengobatan bisa info-info, nanti akan dapat 20% dari ini Masih. keuntungan. Iya. Lumayan. Sekitar kurang lebih 30 ribuan lah. 30 ribuan. Kan lumayan toh? Iya. Nggak kerja tapi dapat uang. Gitu. Nah, sesudah itu hari Selasa kebetulan Selasa depan itu saya diundang untuk ke kolam renang. Ada satu restoran villa juga undang saya untuk doa sana biar diberkati. Habis itu sambil kita bikin konten untuk YouTube karena tempatnya bagus, di depannya persis pantai Padang-Padang. Jauh nggak jauh sih sebenarnya, tapi masih di Bali. Jadi kurang lebih dari sini Dalung ini kurang lebih 2 jaman Bapak Ibu. Iya, ujungnya Bali. Ya. Iya, tapi view-nya bagus banget. Saya udah pernah ke sana dan saya nggak pernah menyesal. Dapat makan, dapat berenang, dapat semua. Ya. Jadi begini loh, maksud saya dalam artian saya bukan ngomongin berkatnya, tapi penyertaan Tuhan tuh nggak pernah terlambat untuk kita. Yes. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Gitu ya. Ya, mari kita siapkan firman. Buka hati kita, buka pikiran kita sambut firman Tuhan. Mari kita buka. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kasihi-Mu. Manis, Kaulah penghiburku, nolongku di sudut
berdiri yuk, kita sambut firman Tuhan. Buka hati. Ya, kami undang hambanya untuk menyampaikan